Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok G, SDGs tujuan 8. Dengan saya sendiri, Nelly Atia Arifiana, NIM 1824 10 10 30 37, Prodi Informatika. Saya Alivia Viva, NIM 1824 10 10 3069, Prodi Informatika. Saya Muhammad Agung Santoso, NIM 1824 10 10 3081 dari Prodi Informatika. Nah, saya akan menjelaskan deskripsi dari produk kami, yaitu aplikasi Sahum, di mana tujuan dari aplikasi kami yaitu untuk mewujudkan SDGs tujuan 8 ini untuk merancang, untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat yang ingin membuka usaha dan mengembangkan usahanya dengan bantuan investor. Sahum juga menyediakan wadah untuk para investor lokal agar menanamkan investasi kepada UMKM yang terdapat pada aplikasi Sahum. Karena kurangnya minat para investor lokal terhadap UMKM Indonesia menjadi salah satu faktor kami memilih aplikasi Sahum. Nah, untuk selanjutnya kami akan menuju ke aplikasi mobilnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Kepadanya dipersilakan. Oke, nama saya Muhammad Agung Santoso, NIM 1824 10 30 81. Nah, di sini kita pada aplikasi Sahum itu user tidak bisa langsung masuk kepada aplikasi yang dia inginkan. Maksudnya dia harus melewati proses sign in maupun sign up. Jikalau dia tidak memiliki akun, maka dia harus sign up terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari sign in dan yang ini adalah tampilan dari sign up. Oke, jadi user itu dapat melihat atau dapat membuat akun. Jadi kita tinggal mendaftarkan saja. Kita coba di sini agung223@gmail.com. Yaitu passwordnya 12345678 12345678. Nah, di sini kita lakukan daftar. Oke, daftar berhasil. Di sini kita dapat melihat, kita lihat, kita refresh. Dan login kami ini dan sign up kami ini itu menggunakan database Firebase. API-nya Firebase. Nah, jadi di sini yang tadi kita daftarkan gitu. Nah, kita akan melihat di sini dari login-nya. Di sini ada yaitu global dalam scope function atau dalam scope function yang di dalam function itu tetap bisa digunakan, yaitu variabel yang bernama form key. Lalu di sini ada juga map string. Jadi kita membuat sebuah objek tersebut yaitu yang bernama outData, outData yang berisi email maupun password. Nah, di sini kita bisa melihat untuk mobilisasi atau untuk memasukkan value dari text field di sini, kita bisa melihat ini ada beberapa function. Di sini ada build email, ini untuk emailnya, build password, ini untuk passwordnya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk bagian widget build dari kelas login, kita bisa melihat di sini. Kita langsung ke body untuk melakukan method post. Jadi kita harus menggunakan widget yang bernama form. Nah, di sini kita bisa melihat key, terus titik 2 form key. Nah, kita harus mendeklarasikannya juga. Kita membutuhkannya untuk mengambil sebuah value yang diinginkan dari email maupun password. Nah, di sini kita bisa melihat form. Form di sini ada yang namanya function build email. Nah, build email sendiri itu di atas. Kita bisa melihat di sini function build email. Nah, ini dia merupakan sebuah function atau widget, custom widget ya di sini.
Di sini kita bisa melihat merupakan sebuah text form field. Jadi ini merupakan text field dari form. Gitu. Dan juga terdapat validator di sini ketika text fieldnya itu bernilai empty atau kosong, itu dia akan error, invalid email. Dan atau tidak value-nya itu tidak ada yang namanya tidak menggunakan add, karena email harus menggunakan add, itu akan invalid email. Begitu, itu akan return null. Nah, di sini value-nya itu akan disimpan pada out data terus email. Nah, kita ambil sama dengan value-nya. Begitupun juga sebaliknya dengan password. Password di sini yang membedakan dari email di atas, yaitu jikalau password itu hanya text field-nya kosong, serta data yang ada pada text field tersebut itu kurang dari sama dengan 5, maka invalid password. Nah, lalu untuk value-nya kita akan simpan pada password sendiri, begitu. Nah, lalu untuk button-nya, jadi button untuk login-nya kita menggunakan submit, jadi ini sebuah widget juga, atau sebuah function, ada di atas nanti. Itu semuanya akan kita panggil pada widget build ini. Widget build ini di dalam widget form. Gitu. Nah, ini semuanya ada di sini. Nah, lalu kita bisa melihat untuk login button. Login button berarti kan kita, nah ini dia login button, dia on press-nya submit kan. Berarti widget submit. Kita cari widget submit di sini. Nah, di sini ada future, kita buat future karena prosesnya asinkronus. Nah, di sini kita bisa melihat data yang dari kita ambil tadi itu harus divalidasi dulu. Jika sudah divalidasi, kita simpan datanya, lalu kita masukkan ke dalam try-catch. Nah, try-catch di sini itu dia juga dapat memanggil sebuah model, dan di dalam model itu terdapat sebuah metode yang bernama login. Nah, di sana kita bisa mendapatkannya ada di models dan authentication. Kita cari login. Kita bisa menemukan const URL. Nah, di sini merupakan REST API-nya untuk alamatnya, alamat REST API-nya. Lalu untuk yang di belakangnya ini, yang sama dengan ini merupakan alamat dari Firebase-nya kita sendiri. Nah, lalu ketika sudah dideklarasikan, jadi yang namanya data-data tersebut itu akan dicek. Tadi diceknya melalui lokalnya, nah sekarang ini diceknya dengan yang ada di Firebase-nya. Jadi di sana itu ada email dan password. Nah, karena dia tadi itu adalah method form dan tipenya adalah post, jadi dia mengirimkan mengirimkan data ke dalam yang alamat yang dituju. Nah, lalu data tersebut itu dijadikan JSON, JSON-nya di encode begitu. Nah, setelah ini telah selesai, ketika tidak ada kesalahan dan itu tidak error, tapi jikalau ada error, ini respon datanya ini merupakan di sini. Respon ini merupakan respon data, jadi JSON.decode respon terus .body. Jadi ketika ada error, kita harus masukkan ke dalam apa, dan ketika dia nol, tidak boleh sama dengan nol, dan itu harus dimasukkan ke dalam apa. Nah, ini ketika data tersebut error, jadi akan dimasukkan ke dalam decision. Decision merupakan sebuah bantuan, jadi yang awalnya tadi itu merupakan JSON, merupakan objek, kita akan merubah menjadi string. Jadi message-nya itu akan terlihat string-nya. Nah, ini untuk tampilan decision-nya. Di sini hanya mengembalikan string-nya aja, jadi merubah ke string begitu. Lalu mengambil message-nya. Nah, oke, di sini sudah oke. Sekarang kita ke login kembali, dan ini sudah berjalan, dan harusnya mendapatkan suatu value error atau tidak begitu. Kalau dia error, dia akan masuk ke sini. Ini masuk ke cat. Jikalau tidak, dia akan masuk ke sini. Ke navigator dan masuk ke dalam home controller. Kita coba. Kita coba dengan menggunakan yang tidak ada di database tadi. Kita sembarang saja. 2, 3. Dia tidak akan berubah karena dia error.
kita bisa melihat di sini run. Sepertinya ini putus koneksinya dari anunya, tidak apa-apa. Itu berarti menandakan dia error lah, gitu. Nah, ketika dia telah masuk, betul nih, misalnya ya kita menggunakan akun yang ada di sini, kita menggunakan agungsantoso557@gmail.com. Tulis dulu agungsantoso557@gmail.com. Soalnya tuh 2345678. Oke, udah bener semua, kita login. Nah, di sini setelah tampilan login tersebut, untuk pertama kali user akan diarahkan kepada yang namanya tampilan untuk Turing. Nah, di sini saya menggunakan materi shared preference untuk menyimpan data. Jadi ketika user sudah melewatinya satu kali, maka untuk kedua kalinya user tidak akan melihat tampilan ini lagi, begitu. Jadi ini adalah tampilan Turingnya apa aja yang ada di tampilan dari Turingnya tersebut dari aplikasi kita. Jadi tadi setelah login, ketika dia benar, dia akan masuk ke dalam home controller. Kita bisa melihat di sini, home controller itu merupakan sebuah kelas yang mana di sana terdapat sebuah feature atau functionnya di sini cek, dan di sini ceknya di sini itu defaultnya adalah false, begitu. Karena untuk pertama kali itu adalah false, oke. Nah, di sini kita bisa melihat ketika dia false, maka dia return-nya cek, begitu. Variabel check sama dengan await, share preference, get intense. Nah, di sini ini itu bernilai null, tidak ada isinya, makanya dia itu bernilai false, begitu. Nanti ketika sudah di setnya harus sama dengan done, maka itu baru tidak bernilai null. Maka dia akan salah, return-nya cek, begitu. Jadi dia akan menjadi true. Nanti kalau true dia akan kemana, kalau dia false akan kemana, begitu. Oke, kita tinggalkan dulu untuk function check. Nah, kita langsung kepada build. Build ini merupakan sebuah tampilan ya, bukan tampilan, ini sebuah perantara saja. Jadi ketika dia decision maksud saya. Jadi dia ketika dia false, ada belum tour atau sudah tour, dia akan dipanggil kemana. Dan ketika dia salah, dia akan dipanggil kemana. Oke, kita cek di sini. Nah, di sini merupakan future builder. Oke, future check. Nah, cek ini tadi dipanggil, bahkan dicek tadi, itu datanya itu apakah true atau false. Dan state-nya itu apakah done gitu. Kalau enggak kan berarti null. Nah, kita cek di sini, state itu sama dengan connection state itu done, dan snapshot.data itu sama dengan true. Tidak, tadi karena belum di set, karena dia masih null. Berarti dia akan tampil ini, return Turing. Dia akan manggil yang namanya Turing. Turing tersebut merupakan tampilan ini nih, tampilan Turing aplikasi sederhana. Jadi bergabunglah dengan melakukan UMKM Indonesia, investor, raih keuntungan. Ketika kita Turing, jadi kita bakal masuk ke Turing di sini. Turing di sini kita menggunakan suatu dependensi, yaitu dependensinya shared preference. Oke, tadi yang untuk awal tadi kita menggunakan HTTP serta provider untuk melakukan suatu autentifikasi, begitu. Jadi provider itu untuk modelnya, dan HTTP itu untuk mengirimkan datanya, begitu. Oke, di sini kita bisa melihat shared preference, pluginnya udah kita jalankan, udah kita publish. Nah, di sini merupakan sinkronisasi, bukan sinkronisasi, merupakan sebuah codingannya. Kita bisa melihat di sini. Kita langsung ke build-nya saja. Nah, di sini merupakan build. Di sini sedikit sedikit rumit.
Tapi yang paling penting ketika kita menekan sebuah get started, ini dia akan on tab-nya akan kemana gitu. Nah, on tab-nya akan kemana dan return-nya akan kemana begitu. Jadi kita bisa melihat di sini. Di sini merupakan page view. Page view itu jadi kita bisa melakukan banyak sekali page dalam satu halaman begitu. Ini merupakan satu halaman tapi screen-nya berbeda-beda begitu. Dan ini merupakan tampilan-tampilannya. Nah, oke, lanjut sampai di get started nih. Ketika ini terpencet jadi on tab controller next page yang tadi ini next page. Ketika get started ini dipencet, oke, dia navigatornya akan kemana? Nah, dia akan push dan menjalankan set check function set check tersebut. Kita bisa melihat di sini set checks itu merupakan sebuah function sebuah untuk menyetel untuk mengubah data tersebut atau menambahkan. Untuk mengeset booleannya itu ada isinya atau enggak. Yang tadinya false menjadi true begitu. Ini variable check await set preference dot get intense. Nah, di sini ini proses settingnya. Jadi ngesetnya ada di sini. Datanya akan bernilai down dan booleannya akan bernilai true. Nah, setelah ini kita akan memanggil lagi navigator material home. Returnnya navigator home. Begitu. Nah, di sini karena dia udah true, jadi dia sudah terpencet nih. Jadi dia langsung aja ke home gitu. Langsung ke home. Bisa juga ini melewati home controller juga bisa, tapi lebih baik langsung saja begitu. Jadi tidak ada pengecekan dua kali begitu, karena dia udah bernilai true. Oke, kita get started. Nah, jadi data tersebut itu sudah akan tersimpan pada shared preference. Jadi kita bisa melihat di sini, ketika kita mengeluarkan aplikasinya, oke, ini sudah keluar, dan kita masuk kembali. Oke, ini adalah Sahum. Oke, tunggu sebentar. Oke, udah masuk. Ini kita harus memasukkan email yang tadi. Agung Santoso 557@gmail.com 123456678. Oke, login. Harusnya langsung ke home. Oh, sebentar. Oh, ini salah. Ini koma. Pantas tidak. Nah, ini sudah titik. Langsung ke home harusnya. Nah, ini tidak melewati syarat preference lagi. Begitu. Jadi syarat preference itu hanya dilakukan satu kali ketika user pertama kali membuka aplikasi Sahum tersebut. Begitu. Jadi kalau dia masuk kembali, dia tidak akan melewati syarat preference tersebut. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin dari teman-teman yang lain, monggo dipersilahkan. Selanjutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Meli Atia 1894 10 10 30 37 dari Prodi Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fitur kamera. Nah, fitur kamera ini kami taruh di bagian editor, edit profile. Jadi silakan arahkan. Nah, jadi di sini kita akan mendapati sebuah profilnya itu. Yang pertama, kita harus mengimport image picker-nya ke PubSpec Gmail-nya, YAML-nya. Setelah itu, kita menuju ke Dart-nya, profile.dart-nya. Nah, di situ terdapat future view kamera, view galeri. Nah, untuk future view kamera itu digunakan untuk memanggil kameranya. Dan untuk view galerinya juga itu digunakan untuk memanggil galerinya, tetapi di dalam satu variabel. Nah, setelah itu jadi
gesture detector. Nah, langsung di bagian positionnya. Jadi positionnya itu menandakan bahwa ketika kita memencet gesture positionnya itu akan muncul modal atau akan muncul pilihan antara ketika kita ingin mengubah profilnya menggunakan kamera atau menggunakan galeri. Kalau misalnya kita menggunakan kamera, berarti dia akan langsung ke perangkat kameranya. Apabila kalau misal dia menggunakan galeri, berarti dia akan masuk ke galeri perangkat kita. Nah, guna gesture detector ini digunakan untuk mengeluarkan modal tersebut. Itu. Nah, dari kamera sendiri menggunakan plugin pad, plugin permission. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan mau explore ke galeri atau mau menggunakan foto profil foto profil galeri, si aplikasi akan memberikan permission terlebih dahulu apakah boleh diakses atau tidak galerinya seperti itu. Nah, untuk yang di bagian image, apabila image-nya itu tidak sama dengan Mungkin Meli terputus. Oke. Oh ya, Oke, kita jadi kembali lagi. ya, mohon maaf Pak karena terputus. Jadi untuk image kameranya sendiri, kalau misalnya dia tidak tersimpan, maka dia akan mengambil riwayat terakhir profil yang dia ambil. Nah ini ada aset image, file image kamera.pad-nya. Saya rasa untuk bagian kamera, fitur kamera itu saja, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Padanya dipersilahkan. Nama saya Alivia Viva, NIM 1824101036 Informatika. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian mapping. Maps. Maps di sini itu butuh dependensi ya. Dependensi ini atau di sini plugin ya. Di sini ada namanya Mapbox_GL ini. Nah, kemudian di bawahnya Mapbox itu ada geolokator. Geolokator itu untuk GPS-nya. Sebelumnya kita itu harus minta link dulu ke Mapbox-nya. Nanti di Mapbox-nya itu kita akan mendapatkan token. Token itu nanti akan diinputkan. Ya, token yang ada di situ itu gunanya nanti akan kita inputkan ke variabel token. Ya, dalam variabel token itu kita isi token yang sudah kita ambil dari Mapbox-nya itu tadi. Kemudian di situ Mapbox controller itu untuk pengaturan Mapbox-nya, kemudian ada LED, kemudian ada LED LNG itu untuk pengalamatan lokasinya, kemudian circle di situ untuk mark posisinya. Selanjutnya dalam override itu, dalam widget build map, di situ ada kontainernya ya. Di dalam kontainernya itu ada
akses tokennya, ada tokennya, kemudian ada inisial kamera position. Nah, di situ ada lat LNG-nya itu untuk menentukan titik lokasi mark lokasi di yang ditentukan itu. Jadi dia diaturnya di lat LNG-nya itu. Kemudian di situ ada pengaturan zoom 15 untuk mengatur zoom dari maps-nya itu. Kemudian di situ ada function map clicked sama map created. Kita akan bahas map clicked dulu. Map clicked di sini itu gunanya untuk membuat circle baru. Jadi ketika kita membuka map, di situ kita bisa membuat plot atau menandai sebuah lokasi. Jadi nanti akan muncul sebuah circle dengan warna dengan circle color red. Situ nanti akan muncul circle warna merah. Kemudian untuk yang map created di situ berfungsi untuk menampilkan mark lokasi yang ada. Jadi circle-nya di situ berwarna blue, berwarna biru. Menurut saya sudah cukup untuk penjelasan tentang mapping. Oke, karena dari materinya udah cukup, jadi kita di sini Sahum tersebut itu merupakan sebuah aplikasi untuk investor. Jadi warga-warga itu masyarakat dapat investasi pada UMKM yang ditentukan gitu, yang ada di sini. Jadi di sini ada Kopi Lur, Kopi Hari-Hari maupun Pojok Bangka, begitu. Nah, di sini kita bisa melihat minimal belinya berapa dan harganya berapa. Dan di sini merupakan sebuah alamatnya. Jadi di sini ada parameter jika sampai 100% berarti sahamnya tersebut sudah terjual habis semuanya. Oke, mungkin ada lagi. Nah, kami rasa sudah cukup untuk presentasinya. Nah, ini untuk poin terakhirnya yaitu tentang pendapat pribadi. Jadi bagaimana pendapat pribadi tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile ini? Seperti apa? Menurut Mas Agung, gimana tentang pengembangan aplikasi mobile ini secara singkat saja? Wah, biasanya ketua itu terakhir, Mbak. Mbak Meli dulu aja. Oh, iya. Jadi untuk teknologi, menurut saya sendiri, untuk teknologi pengembangan aplikasi mobile ini sangat membantu, terutama apalagi sekarang sudah 5.0, sudah era teknologinya sudah semakin meningkat. Jadi apapun kita bisa menggunakan dengan mobile atau handphone, Android, dan macamnya. Jadi kita bisa mengakses apapun dengan mobile ini. Jadi menurut saya teknologinya cukup berkembang untuk mobile. Mulai dari saya HP jadul dari dulu sampai sekarang itu perkembangannya sangat pesat. Nah, untuk potensi teknologi aplikasi mobile di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh sampai saat ini, saya rasa untuk ilmu yang diperoleh oleh kita sendiri, kami sendiri, mulai dari mapping, mulai dari maps, kamera, itu sudah mencakup lumayan dari keseluruhan teknologi yang sudah kita dapatkan atau yang sudah kita sering akses seperti ini. Map sudah ada, fitur kamera di dalam suatu aplikasi juga sudah ada. Nah, jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis apa yang akan Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Nah, berhubung saya mempunyai bisnis online, jadi saya ingin mempunyai suatu aplikasi pribadi saya sendiri yang digunakan supaya nanti kedepannya bisa orang-orang tuh mengakses bisnis saya dengan semaksimal mungkin. Jadi bisa explore bisnis saya itu menggunakan mobilnya.
Nah, untuk pendapat selanjutnya bisa disampaikan oleh saudari kami, Alivia Afifah. Dipersilahkan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama itu peran pendapat pribadi tentang teknologi perkembangan aplikasi mobile. Menurut saya peran teknologi saat ini tuh sangat penting ya, karena kita sendiri kan dituntut untuk kita memiliki kebutuhan untuk pertukaran informasi yang cepat dan tepat. Kemudian teknologi sekarang kan juga sudah dapat sangat membantu manusia dalam hal itu gitu. Di sini kan juga kita kan dituntut untuk komunikasi satu sama lain tanpa dibatasi oleh jarak, waktu, dan ruang ya. Jadi menurut saya aplikasi mobile ini sangat membantu dan sangat berpotensi besar untuk terus berkembang tak terbatas hingga masa depan. Terus selanjutnya potensi teknologi aplikasi mobile di masa depan. Jadi sama seperti saudari Meli tadi bilang kalau di sini juga kita udah mempelajari tentang mapping dan kamera. Di situ juga cukup sangat membantu, apalagi sekarang kan sudah ada aplikasi tentang pesan Gojek online. Kemudian ada pesan makanan, petunjuk arah, hingga bahkan mencari jodoh pun kan kita memerlukan mapping. Kadang kan untuk menentukan lokasinya di mana dan tujuannya mau kemana. Jadi menurut saya sangat membantu. Kemudian bisnis apa yang uh, akan terbantu oleh teknologi ini? Menurut saya aplikasi seperti manajemen pencatatan bisnis ya. Jadi seperti pencatatan planning, pencatatan keuangan, manajemen tim, dan pemasaran juga. Jadi seperti aplikasi Trello, Xero, atau Evernote itu mungkin aplikasi semacamnya juga cukup membantu untuk menjalankan bisnis. Cukup menurut saya. Oke, karena semuanya sudah, jadi jadi pertanyaannya ada berapa ya tadi ya? Ada 3 ya? Ada 3. Peran, terus yang pertama itu pendapat pribadi tentang teknologi pengembangan aplikasi, potensi teknologi aplikasi di masa depan itu seperti apa. Nah, jika wirausaha atau bisnis apa yang akan Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Tuh. Oh, oke. Jadi begini. Tadi yang pertama itu menurut pendapat pribadi ya? Ya. Tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile. Jadi untuk pengembangan aplikasi mobile ini dan beli apalagi misalnya yang kecil-kecil deh, kayak beli baju, beli sepatu, terus bayar tagihan lain-lain itu hanya menggunakan aplikasi di mobile. Scan barcode, tidak menggunakan uang cash, jadi harus scan barcode aja. Untuk meminimalisir sentuhan tangan, itu cocok sekali untuk pada musim pandemi saat ini. Nah, lalu yang kedua, tadi apa ya Mbak Melia? Jadi yang kedua itu potensi teknologi aplikasi mobile di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh sampai saat ini. Jadi potensi yang diperoleh untuk mobile. Biasanya orang-orang itu membutuhkan yang cepat dan tepat, praktis gitu, nggak susah-susah. Jadi orang itu bisa ngapain beli sesuatu atau nyetor uang, transfer uang itu hanya dari kamarnya sendiri. Dan termasuk saya ini orangnya cukup mager ya untuk keluar rumah. Jadi untuk segala yang ada di sekitar saya ya, misalnya beli makan, GoFood,
maupun transfer bank, beli tiket dan lain-lain itu sudah menggunakan handphone begitu. Dan menurut saya untuk dunia bisnis menggunakan mobile ini itu sudah sangat bagus sekali begitu. Nah, lalu untuk yang terakhir itu apa ya? Akhir itu bisnis apa yang jika ada kegiatan atau wirausaha atau bisnis apa yang akan Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Oke, jadi untuk bisnis tentunya saya berharap kembali untuk semua UMKM yang ada di Indonesia, entah itu makanan, minuman, ayo kita sama-sama berjuang atau berinovasi supaya makanan kita ini beriklannya di internet aja. Cukup lewat internet kita udah bisa menjangkau orang-orang yang ada di seluruh dunia maupun seluruh Indonesia. Kita tidak perlu menyebarkan brosur, itu kan menghabiskan uang kita juga. Dengan menggunakan mobile ini, entah share foto di Instagram itu kan lebih enak. Jadi para pelaku UMKM maupun yang menengah, kecil maupun yang sudah atas, ayo kita berinovasi menggunakan aplikasi berbasis mobile. Jikalau itu merupakan sebuah investasi, tentunya itu adalah sebuah investasi jangka panjang. Dan jikalau dari tempat kalian berbisnis itu kurang mendapatkan modal, tentunya coba aplikasi saham. Ini merangkul UMKM Indonesia. Jadi uang di Indonesia tidak akan pergi ke perusahaan-perusahaan besar. Semua dapat terjangkau. Gitu. Mungkin cukup sekian. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup sekian. Saya rasa sudah mencakup keseluruhan. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok G. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.